Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarisa, perwakilan dari KKN RDR 77 kelompok 95 dari UI Wali Songo Semarang. Selamat datang di channel kami. Pada kesempatan ini, kita akan membahas fenomena yang saat ini marak terjadi, terutama di era digital ini. Jadi, kita akan membahas fenomena hate speech dan hoax yang ditinjau dari segi global, dan juga kita akan mengintegrasikannya dengan nilai-nilai agama Islam. Nah, dalam pembahasan ini saya tidak sendiri, tetapi saya ditemani oleh narasumber yang saat ini sudah berada di samping saya. Jadi beliau ini bernama Mas Samsul Ulum. Beliau adalah sarjana pendidikan UIN Wali Songo Semarang dan merupakan alumni dari Pondok Pesantren Uswatun Hasanah Semarang. Selamat sore Mas Ulum. Ya, selamat sore. Berbicara tentang fenomena hate speech dan hoax yang saat ini marak terjadi di kalangan masyarakat, bagaimana pendapat Mas Ulum tentang hal tersebut? Ya, terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa berjumpa dan bergabung bersama teman-teman dari KKN Wali Songo. Alhamdulillah suatu kebanggaan bagi saya karena bisa bertemu langsung dengan adik angkatan, karena selisihnya mungkin sangat sedikit, berbicara mengenai fenomena yang sedang hit saat ini, yaitu hoax maupun ujaran kebencian. Hal itu memang sudah beberapa kali dibahas, maupun dari pemerintah maupun dari juga para alim ulama yang ada di Indonesia ini. Pada kesempatan kali ini kita mengambil tema yaitu peran remaja dalam meneladani sikap dan perilaku Rasulullah agar terhindar dari perilaku hate speech dan hoax. Nah, pada kesempatan kali ini saya berpendapat itu hampir sama dengan kebijakan yang ada di Indonesia. Tentunya saya ikut serta mendukung kebijakan dari pemerintah maupun dari ulama yang ada di Indonesia, karena hal ini sudah pernah diangkat tema tersebut dalam kegiatan musyawarah nasional di Nahdlatul Ulama pada tahun 2017 terkait ujaran kebencian dan karena yang mana tentu salah satu hal tersebut dapat merugikan si penyebar hoax tersebut maupun bagi yang lain. Tentu karena yang namanya ujaran kebencian salah satunya yaitu menyebarkan berita-berita yang bohong, itu termasuk masuk dalam kategori jauh dari akhlakul karimah, yaitu akhlak terpuji. Tentu itu masuk di perbuatan yang akhlak maknah, yaitu akhlak tercela. Maka dari ajaran Islam tersebut itu bisa mengakibatkan beberapa hal terkait dari peristiwa-peristiwa tersebut. Itu masuk di akhlakul maknah, akhlak yang tercela, dan itu dilarang oleh agama kita. Karena apa? Salah satunya itu juga masuk dalam peristiwa-peristiwa pada zaman Rasulullah juga sudah ada, dan kali ini diangkat pada zaman sekarang karena maraknya media sosial seperti itu, baik dari Twitter, dari Instagram, dari WhatsApp maupun YouTube. Itu bisa masuk di ranah, bahkan bisa masuk di ranah yang sangat bisa mengkhawatirkan bagi masyarakat, karena satu bisa merusak kepribadian dari bangsa kita. Satu bisa merusak kepribadian dari bangsa kita karena yang namanya hoax atau hate speech, ujaran kebencian, itu masuk di ranah namimah, dan bahkan ada yang sampai fitnah. Itu salah satunya bisa mengakibatkan hal yang sangat fatal bagi kita semua apabila kita tidak bisa memilah-milah, kita tidak bisa meminimalisir perbuatan-perbuatan tersebut. Semakin lama semakin berkembang, semakin lama semakin berkembang, semakin banyak lagi. Kalau tidak kita hentikan, itu pasti akan mengakibatkan buruk bagi kita semuanya. Nah, mungkin cukup itu, kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya. Tadi sempat disinggung sedikit bahwa penyebaran hoax dan juga
adanya hate speech ini karena komunikasi di media sosial. Lalu bagaimana pendapatnya Mas Ulum jika meninjau para remaja yang menggunakan media sosial sebagai wadah untuk mereka melakukan hate speech dan hoax tersebut? Yang perlu kita garis bawahi, bagi para remaja yang itu yang menyebabkan berita-berita hoax, kita perlu ingat, karena di samping kita tentu ada malaikat yang selalu mencatat amal baik maupun buruk kita. Tentu kita harus pahami yang itu, bahwa di sekeliling kita dari Allah sendiri dan para malaikatnya mengutus malaikat yang selalu mengawasi kita perbuatan kita. Apabila peristiwa itu misalkan kita berbohong, pasti di berikutnya akan berbohong lagi, apalagi dalam kecepatan media sosial begitu sangat cepat. Apabila hal tersebut tidak segera ditanggulangi, kita menyebarkan berita hoax, menyebarnya begitu cepat. Berapa amal jelek kita yang sudah menyebar ke beberapa bahkan negara, bahkan dunia, karena penyebaran hoax tersebut. Maka dari itu yang perlu kita garis bawahi, yaitu yang pertama kejujuran. Itu yang paling sulit di zaman sekarang, yaitu kejujuran, dan kurang sekali bangsa kita tentang mengenai kejujuran. Nah, salah satu misalkan di dalam pekerjaan pun, yang pertama biasanya daripada mungkin bahkan yang lainnya, yang biasa paling dicari adalah kejujuran. Kejujuran, bagaimana kita bisa memilah-milah antara hal yang baik dan hal yang buruk. Kita biasakan memberikan informasi yang jujur, yang benar, yang bisa bermanfaat bagi yang lain. Karena ada dua pilihan, kita memilih perbuatan yang baik atau yang buruk. Kalau kita memilih perbuatan yang baik dalam menyikapi hal media sosial, tentu amal baik kita, semisal kita membuat website ataupun kita membuat YouTube, memiliki manfaat, dilihat dengan satu orang, ya, bahkan bisa beribu-ribu orang, berjuta-juta, berapa banyak pahala yang kita dapat. Tapi kalau kita menyebarkan isu-isu yang kurang baik atau berita hoax, berapa dosa yang kita dapatkan nantinya, seperti itu. Jadi menurut Mas Ulum ini lebih ke kita harus memperhatikan sisi dunia maupun sisi akhiratnya, yaitu dari sisi dunia itu tadi ketika kita ingin melakukan pekerjaan atau mendaftar di sebuah perusahaan, kita juga harus membiasakan diri kita untuk berperilaku jujur gitu ya Mas. Lalu untuk dari segi akhiratnya, kita tidak boleh berbohong terus-menerus, karena apa yang kita lakukan senantiasa dicatat oleh malaikat begitu ya. Lalu mengingat tadi juga Mas Ulum telah menjelaskan bahwa di zaman Rasulullah itu juga sudah ada yang menyebarkan berita bohong atau hoax dan juga hate speech. Boleh kami tahu sedikit gambarannya tentang hal tersebut? Oke. Ya, terkait peristiwa hoax yang sedang marak saat ini, memang di zaman Rasulullah sudah pernah ada ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Sebelum Nabi pun hijrah ke Madinah, ada salah satu sahabat yang di sana digadang-gadang untuk menjadi pemimpin di Madinah. Namun karena kedatangan Rasulullah yang begitu baik perilakunya, sopan santunnya, tentu sahabat tersebut pas tergeser. Dengan tergesernya tersebut, sahabat itu ingin menjatuhkan Nabi agar dia bisa naik menjadi pemimpin. Dan salah satu setelah usai peperangan, perjalanan menuju kepulangannya, istri Rasulullah yang bernama Aisyah, ini kalungnya terjatuh, dan akhirnya Aisyah mencari si kalung tersebut. Si kalung emas tersebut dicari oleh Aisyah. Setelah beberapa lama, setelah kalung itu ketemu, Aisyah kembali lagi ke tempat tersebut. Ternyata para rombongan sudah berjalan pulang. Terus lantas Aisyah menunggu, kemungkinan nanti para sahabatnya datang kembali ke sini. Ternyata sudah lama sekali
tidak jumpa-jumpa atau tidak datang, ternyata ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Sofwan melihat si Aisyah Ummul Mukminin, ibunya mukminin, melihat Aisyah masih duduk di situ sendirian. Tentu si Sofwan tadi menolong Aisyah untuk menuju perjalanan pulang dan dinaikkan ke dalam untanya, ke atas unta si Sofwan, dan Sofwan pun berjalan mengikuti unta tersebut. Dalam perjalanan saya pulang, ternyata sampai di situ ada yang memfitnah Nabi bahwasanya Aisyah selingkuh, seperti itu. Bahwasanya Aisyah selingkuh. Siapa yang memfitnah Nabi? Yaitu Abdullah bin Ubay. Karena apa? Ingin menjatuhkan Nabi agar beliau bisa menjadi pemimpin di Madinah. Begitu pula itu juga bisa merubah sikap dari Rasulullah kepada Aisyah. Aisyah pun bingung, kenapa kok sikap Rasulullah bisa berubah kepada Aisyah. Dan dirinya sangat sayang sekali dengan adanya ujaran-ujaran atau berita-berita hoax tersebut. Itu membuat Nabi agak kecewa seperti itu. Sampai 1 bulan. Sampai Aisyah pun sakit pada waktu itu. Aisyah pun sakit pada waktu itu. Nah, terus Nabi pun hanya bertanya, gimana kabarmu Aisyah? Baik. Terus Nabi ngotot. Nah, Aisyah semakin ini. Sudah 1 bulan kok belum ada wahyu yang turun. Belum ada wahyu yang turun terkait hal tersebut. Karena itu adalah sebuah berita atau memfitnah agar si Ubay, Abdullah bin Ubay tadi bisa menjadi ini. Turunlah ayat Allah, yaitu tabayyan, untuk memberikan tabayyun, yaitu klarifikasi. Klarifikasi. Dan setelah turun ayat tersebut, Nabi Muhammad mengklarifikasi bagaimana sih berita sebenarnya, bagaimana sih cerita dari Aisyah tersebut, tabayyun, mendengarkan langsung cerita dari Aisyah dan para sahabat-sahabatnya yang terpercaya untuk menjelaskan peristiwa yang sebenarnya. Setelah itu Nabi Muhammad akhirnya kembali baik lagi, kembali sayang lagi kepada si Aisyah. Memang berita tersebut sudah ada pada zaman Rasulullah. Rasulullah pun pernah difitnah, mendapatkan kabar-kabar hoax seperti itu. Agar apa tujuannya? Tentu bisa mengangkat si Abdullah bin Ubay untuk menjadi pemimpinnya. Kalau di wilayah Indonesia memang paling sering marak berita tersebut adalah pada waktu pemilu, saling sama menjatuhkan baik calon yang satu maupun calon yang kedua. Memang berita itu memang sudah ada dengan di zaman Rasulullah, masih ada beberapa berita yang lain. Berarti fenomena hate speech dan hoax ini sebenarnya memang sudah ada di zaman Rasulullah. Nah, Rasulullah SAW sendiri itu hadir di bumi ini itu kan untuk mengajarkan akhlak yang baik kepada manusia. Nah, dengan fenomena yang sudah ada di zaman dahulu, tentunya ada tips-tips yang Rasulullah SAW ajarkan agar kita itu senantiasa terhindar dari perilaku hate speech dan hoax. Nah, bagaimana terkait hal tersebut menurut Mas Boy? Ya, terima kasih. Terkait bagaimana sikap kita untuk menghadapi berita-berita hoax tersebut, kita mengadani dari sikap Rasulullah. Yang pertama, turunnya ayat tersebut yaitu bertabayun, yang pertama mengklarifikasi kebenarannya hal tersebut. Kita mencari kebenaran tersebut yang pertama dengan cara tabayun dengan orang yang bersama, atau dengan berita yang ada di tabayun mengklarifikasi. Yang kedua, memilih atau kita bisa mencari informasi kepada misalnya zaman sekarang situs yang resmi seperti itu, situs yang resmi. Yang pertama tabayun, yang kedua itu mencari informasi yang sangat jujur, yang sangat benar. Dan pun terkait hal tersebut ada beberapa tips agar kita terhindar dari peristiwa hoax tersebut. Salah
Artinya yang pertama, kalau di zaman sekarang kita harus hati-hati dengan judul provokatif. Tidak Kita, gitu. ya, kita harus hati-hati dengan judul provokatif. Kalau di YouTube sendiri ada yang namanya thumbnail, seperti itu. Thumbnailnya itu memang kadang bikin orang itu penasaran. Nah, yang menyampaikan kok enak, kadang orang tersebut dapat terjerumus seperti itu karena di judulnya itu sangat provokatif, bisa menyebabkan para pendengar-pendengarnya pun sangat terlena. Oh, ini masuk akal, ini masuk logika, bisa kita pilih. Padahal hal tersebut juga ada berita. Yang kedua, kita harus ingat, yaitu kita harus cermati alamat situsnya. Siapa sih yang mengupload hal tersebut? Misalkan di webnya siapa, kita lihat, kok cuma blog, itu bahaya. Kita harus kita saring lagi. Misalkan blog kan hanya orang-orang bisa membuat blog semua. Kita bisa melihat situs-situs yang resmi, yang akurat, dan sudah terjamin kebenarannya. Seperti itu. Yang pertama, kita harus hati-hati dengan judulnya, judul provokatif, itu yang sering terjadi. Orang tertarik karena judulnya, karena tampilan depannya, karena thumbnail. Yang kedua, kita harus mencermati alamat situs. Terus yang ketiga, kita harus periksa faktanya, fakta yang sebenarnya itu seperti apa. Jangan sekali kita lihat video misalkan, atau bisa membuka web, sekali lihat langsung tertarik, langsung ya ini beritanya seperti ini. Kita harus bisa melihat faktanya, kita harus bisa membandingkan antara berita satu dan antara berita yang lainnya. Misalkan gambar pun atau video pun, kita harus cek keaslian. Misalkan harus kita cek keaslian dari misalkan foto maupun video, karena video tersebut juga sekarang banyak yang diedit, dipotong-potong, dibentuk-bentukkan. Misalkan YouTube sendiri bisa dibentuk-bentukkan antara ceramah, misalkan ceramah yang satu dengan ceramah yang misalkan si ustadz ini membalas si ustadz ini, terus balik lagi si ustadz ini membalas si ustadz yang kita harus bisa mengklarifikasi, harus bisa mengecek keaslian dari foto maupun video maupun berita. Kita harus cek keasliannya. Yang terakhir, memang di zaman sekarang sudah ada beberapa atau komunitas. Kita harus bisa ikut berdiskusi di grup yang melibatkan anti hoax, seperti itu. Grup diskusi anti. Misalkan kita dapat berita seperti ini, kita tanyakan, kita share bersama, apakah berita ini benar atau hanya berita bohong atau jangan bohong. Yang pertama, kita harus berhati-hati melihat judul yang provokatif. Yang kedua, kita harus cek situsnya, cek keaslian situs. Yang ketiga, periksa fakta. Yang keempat, cek foto maupun dari video keasliannya. Yang terakhir, ya kita ikut berdiskusi dalam diskusi tersebut. Itu yang kita bisa memfasilitasi atau kita bisa sharing bersama terkait hal tersebut mengenai hoax maupun seperti itu. Itu kemungkinan sedikit pemaparan dari saya. Baik, berarti Rasulullah SAW itu mengajarkan kita untuk tabayun ya. Nah, tabayun itu sendiri bisa dilakukan dengan cara di era modern ini, di era digital ini, dengan melihat terlebih dahulu judul dari berita yang ada, dicari tahu dulu kebenarannya, kemudian situsnya itu kredibel atau tidak, lalu yang ketiga tadi Ya, cek fakta. cek faktanya, dan kita juga harus berdiskusi, kita harus memiliki grup yang kita itu bisa sharing satu dengan yang lain, apakah berita ini tuh benar atau enggak. Terus kemudian juga kita harus cek foto atau video, apakah video ini dipotong atau tidak, fotonya diedit atau tidak, begitu ya Mas ya.